Halo kakak abang, shalom semuanya. Oke, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Oke, ini pertama kalinya aku jadi MC selama guru gereja. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kan, kita masih ibadah di rumah dulu dan kita lewat layar. Layar nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tiada luput-luputnya kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat hari yang indah ini. Engkau masih memberi kami nafas yang hidup dan juga anugerah-anugerah sedih yang kami dapatkan setiap hari kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mulai kebaktian kami, kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa fokus, kami bisa mendengarkan, kami bisa merasakan kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, selamat kami manusia. Amin. Ya, kita mau nyanyi yang judulnya Haleluya Aku Memuji-Mu Tuhan. Tahu kan semuanya kan? Yang intronya itu yang kayak gini. Na 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 na. Oke. Bantu abang nyanyi ya. Aku nggak tahu nyanyi. Kita nyanyi bareng, oke? Yuk. Biar yang bernapas memuji sang raja di atas gunung di bawah samudra. Aku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri bagiku, melompat bagimu sebaik nama-Mu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oke, kayaknya abang-abang sama kakak semua kurang semangat ya kan? Aku udah semangat, keringatan loh aku. Udah pakai keringatan aku. Ayo lebih semangat lagi kita untuk memuji nama Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu hari ini, ngerti kan? Yang versi hari ini ku rasa bahagia. Tahu kan semuanya? Oke, nyanyi bareng ya. Abang udah semangat, udah keringatan loh abangnya. Kalian pun harus semangat nyanyinya, oke? Bantu abang nyanyi, aku nggak tahu nyanyi, jelek suaraku. Pakai suara indah kalian, oke? Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa mengenal di antara kita. Dalam kasih, dalam
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, tepuk tangan untuk semua. Siap. Oke, sebelum kita masuk ke firman kita, mari kita angkat lagu satu pujian kita itu yang berjudul, ini betul fokus ya, kita udah selesai memangnya, kita mau fokus dulu untuk mau mendengarkan firman Tuhan kita. Kita mau bernyanyi mujizat itu nyata, karena kita percaya mujizat Tuhan itu selalu akan nyata dalam kehidupan kita, baik dalam kita sekarang situasi kita sedang dilanda musibah yang ada virus corona ini, tapi kita percaya Tuhan akan selalu bantu dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oke, yuk mari kita nyanyikan mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tolong sekali lagi ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Nyanyi semua ya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita nyanyikan lagu ini dengan setengah suara, kita resapi, kita bayangkan bagaimana Tuhan itu memberikan mujizat yang nyata pada diri kita. Kita lihat zaman-zaman sekarang ini, di masa-masa sekarang ini, kita sedang dilanda bencana, tapi kita percaya kalau Tuhan akan memberikan mujizat yang begitu indah untuk kita. Jadi mari kita ulang lagi sekali lagi dengan hati yang tulus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oke, sekarang kita memasuki firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, maka kita akan serahkan sekarang ke Eresta yang akan bawa firman Tuhan kita pada hari ini.
kita mau dengar firman Tuhan lagi. Firman Tuhan hari ini masih berhubungan dengan peristiwa Paskah, tapi yang kali ini itu Yesus kan udah bangkit. Nah, kita mau belajar dari salah satu seorang tokoh. Nah, sebelum itu kakak abang kelas tanggung dan remaja, persiapkan Alkitab dulu ya, karena kita sama-sama nanti mau membaca firman Tuhan. Jadi kakak abang di rumah boleh sediain Alkitabnya bareng-bareng. Nah, tapi sebelum nanti kakak menyampaikan firman kita pada hari ini, kakak mau ajak dulu kakak abang kelas tanggung dan remaja untuk sama-sama berdoa. Nah, semuanya ambil posisi berdoa ya. Kalau posisi berdoa berarti lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sehingga Tuhan, walaupun dalam situasi seperti ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan nanti Tuhan dari Kak Ariesta dapat kami ingat, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Buat Kak Ariesta Tuhan yang menyampaikan firman-Mu bagi kami hari ini, Engkau pakaikan Kak Ariesta supaya apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Nah, oke kakak abang. Tadi kan kakak bilang kita mau baca firman. Nah, firman kita itu hari ini ada dua bahan. Yang pertama itu bahan untuk kita semua itu diambil dari kitab Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-29. Kakak abang di rumah buka Alkitab juga loh. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes itu perjanjian apa? Yo. Ya, pintar. Yohanes itu perjanjian baru. Nah, kakak mau bacakan bagi kakak abang semua, tapi ini kakak bacakan dari awal sampai akhir deh. Tapi nanti kalau kurang mengerti, kakak abang boleh mengulangi di rumah ya. LAI memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian bacaan kita kakak abang. Kita masih ada bacaan satu lagi. Ini bacaan kakak abang remaja yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Nah, ini ayatnya pendek, ini perjanjian baru juga. Karena ayatnya pendek, Kak Ariesta baca juga ya. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. "Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya
kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Jadi dari bacaan ini mungkin kakak abang boleh baca sebentar. Kira-kira tema kita hari ini itu apa ya? Mungkin bisa berpikir, boleh mendebak di dalam hatinya masing-masing. Kira-kira tema kita hari ini itu apa? Oke, mungkin banyak yang udah nebak ya. Jadi tema anak tanggung itu adalah aku percaya. Aku percaya. Anak-anak kelas tanggung, kakak abang kelas tanggung boleh mengatakan bersama-sama, aku percaya. Nah, sedangkan tema kakak abang di kelas remaja itu temanya adalah percaya walaupun tidak melihat. Gimana ya percaya walaupun tidak melihat? Nah, itu kakak abang, supaya kita sama-sama mengerti. Sebentar aja kok dengerin Kak Ariesta ya. Hari ini Kak Ariesta punya cerita yang menarik untuk kakak abang semua. Nah, mungkin ya sama-sama kita akan belajar pada saat ini dari tema kita dan bahan Alkitab kita hari ini. Nah, sekarang kakak mau bertanya, kalau kakak abang kelas remaja dan tanggung mendengarkan kata percaya, yang terlintas dalam pikiran kakak abang apa ya? Kalau kakak tanya atau kakak mengatakan percaya, apa yang terlintas di pikiran kakak dan abang? Terus kalau Kak Ariesta meminta kakak abang percaya sama Kak Ariesta, percaya sama semua omongan Kak Ariesta, apakah kakak abang di rumah langsung percaya dan mau mengikuti apa yang Kak Ariesta minta? Oke, Kak Ariesta berikan waktu sekitar 1 menit aja deh, nggak usah lama-lama, untuk berpikir dan menjawab pertanyaan ini di dalam hati kakak abang masing-masing. Oke ya, diberikan waktu, nggak usah lama-lama, kita merenung. Nah, oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang percaya. Percaya bukan cuma satu buah kalimat, kakak abang. Jadi percaya ini memiliki makna yang cukup dalam, makna yang artinya sangat penting bagi diri kita masing-masing. Tapi walaupun seperti itu, kayaknya kakak yakin deh, kakak abang kelas tanggung dan remaja di rumah kayaknya semuanya pernah percaya ya. Bukan pernah, mungkin sampai saat ini kakak abang yang di rumah itu pasti masih percaya dan akan selalu percaya. Contohnya percaya sama orang tua, percaya sama kakak adik, percaya sama kakak abang sekolah minggu. Nah, yang paling penting nih, percaya sama Tuhan Yesus. Kakak yakin kakak abang di rumah sampai saat ini pasti percaya sama Tuhan Yesus. Nah, hari ini itu juga yang mau kakak sampaikan kepada kakak abang kelas tanggung dan remaja. Gimana sih awal mulanya kita itu kok bisa mengenal percaya, kita itu kok bisa tahu percaya, bahkan menerapkan percaya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kakak abang, pasti kakak abang penasaran kan? Itu sudah ada sejak awal dari yang kita baca ini tadi. Itu sudah ada sejak awal sebelum Yesus mati. Bahkan murid-murid Yesus sudah percaya kepada Yesus sehingga sampai kepada kita pada hari ini. Percaya gak mudah loh kakak abang. Apalagi ketika kepercayaan kita itu dihianati ya. Di sini siapa yang pernah kepercayaannya dihianati? Contohnya sama temennya, udah percaya, sudah sudah menyimpan rahasianya kepada temannya, mempercayakan rahasianya kepada temannya,
Tetapi teman-temannya malah membocorkan rahasia itu. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu juga yang dialami tokoh yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama. Tokoh yang sampai kepada kita pada hari ini, yaitu siapa tokohnya? Tokohnya Thomas. Dari Thomas ini kita juga bisa belajar percaya. Percaya tanpa melihat, kita bisa melihat dari Thomas ini. Oleh sebab itu, pada hari ini bukan Kak Ariesta yang cerita ke kakak abang kelas tanggung dan remaja. Jadi Thomasnya sendiri yang mau cerita ke kakak abang kelas tanggung dan remaja. Nah, kakak abang kelas tanggung dan remaja, ikuti ya kisah Thomas supaya kita sama-sama belajar, sama-sama tahu juga apa sih yang dimaksudkan percaya itu. Kenapa sih kita harus percaya? Seperti itu ya kakak abang. Jadi ini Thomas akan cerita kepada kakak abang semua yang ada di rumah. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, namaku Thomas. Aku dulunya adalah penjala ikan, namun sekarang aku dikenal sebagai penjala manusia atau murid Yesus. Aku adalah seorang Yahudi yang lahir dari keluarga sederhana. Teman-teman tahu nggak kalau arti namaku adalah kembar yang berasal dari bahasa Yunani koine. Kalian semua pasti tahu kalau aku adalah salah satu murid Yesus. Aku adalah murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Karena memang aku tidak melihat Yesus. Teman-teman, kalian tahu nggak mengapa aku tidak percaya? Aku tidak percaya karena teman-temanku yang lain, murid-murid yang lain, melihat Yesus secara langsung. Sedangkan aku enggak. Aku hanya mendengar cerita dari murid Yesus yang lain. Padahal kan aku ingin bukti, bukan cuma kata-kata. Aku menggunakan nalar dan logikaku. Aku nggak mau kemakan hoaks. Siapa tahu yang disampaikan oleh teman-temanku adalah hal yang nggak benar. Aku juga ingin melihat dan bertemu langsung dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tetapi memang sih dalam hal ini aku akui kalau aku salah. Aku meragukan bahwa Yesus sudah bangkit. Karena aku sadar bahwa mengenal dan memahami Yesus, apalagi kebangkitan Yesus, itu sebenarnya gak akan pernah bisa menggunakan logika dan pikiranku. Itu hanya semakin membuat aku mempertanyakan Yesus dan membuat aku semakin jauh dengan Yesus. Seharusnya aku percaya ya, apalagi yang menyampaikan itu adalah teman-temanku sendiri yang udah bersama-sama melayani dengan aku dalam waktu yang lama. Tapi untungnya teman-teman, Yesus itu baik. Yesus nggak marah loh. 8 hari kemudian, Yesus datang kembali dan menjumpai aku. Yesus mengajak aku untuk memegang tangan Yesus dan merasakan lambung Yesus itu, supaya aku percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Wah teman-teman, Yesus hebat ya. Pada saat itu aku sadar bahwa aku memang salah. Gak seharusnya aku tidak percaya sebelum aku melihat. Karena orang beriman akan percaya tanpa melihat. Karena seperti yang tertulis pada Ibrani 11 ayat 1, pada dasarnya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ups, tapi ini percaya kepada Tuhan ya teman-teman, bukan kepada berita-berita hoaks yang ada di internet. Ingat loh, gak harus semua juga langsung kita percayai. Kita juga perlu menyaring
berita-berita yang kurang benar, apalagi berita-berita tentang mengujar kebencian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Kakak abang kelas tanggung dan remaja yang ada di rumah. Tadi kan Thomas sudah secara langsung nih cerita sama kita. Thomas tadi bilang bahwa dalam beriman itu percaya itu memang gak harus langsung melihat. Contohnya kayak kebangkitan Yesus, memang susah dipahami dengan pikiran, dengan nalar, dengan logika kita. Tapi akan menjadi mudah, akan menjadi senang dan menggembirakan jika kita mempercayai tanpa melihat dengan iman. Karena sesungguhnya iman itu tidak selalu membutuhkan pembuktian. Iman itu tidak selalu dihubungkan dengan logika dan pemikiran kita. Nah, jadi seringkali mungkin kakak abang bertanya, di mana Tuhan ketika aku memiliki masalah? Di mana Tuhan ketika aku bersedih? Tuhan di situ kakak abang bersama-sama dengan kakak abang semua. Tuhan memeluk kakak abang semua, dan mungkin bukan Tuhan yang kemana, tapi mungkin juga bisa jadi kakak abang yang kemana selama ini. Kenapa baru cari Tuhan ketika ada masalah? Seperti itu. Ayo, yang nggak di situ sebenarnya Tuhan, atau kakak abang yang nggak merasakan kasih Tuhan. Jangan fokus terhadap masalah yang kakak abang alami aja, tetapi juga fokus terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan di dalam kehidupan kakak abang. Ingat ya kakak abang, dalam hal beriman, dalam hal percaya sama perbuatan Tuhan, itu membutuhkan iman. Kalau kita pakai logika kita, hanya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi gunakan iman, gunakan kepercayaan kita, tapi jangan langsung gampang percaya terhadap berita-berita di luar sana. Apalagi sekarang ini nih lagi corona, jangan langsung cepat kemakan hoax. Kita perlu menyaring berita-berita, jangan langsung percaya ya, seperti itu kakak abang. Nah, jadi kakak mau mengajak kita semua untuk percaya, terutama dalam beriman, dalam percaya kepada Tuhan, percaya kepada mama, papa, adik, dan teman-teman yang ada di sekitar kita. Oke, kakak abang yang ada di rumah, tetap percaya dan beriman sampai titik darah penghabisan. Semangat ya! Oke kakak abang, jadi hari ini kita mau aktivitas ya. Aktivitasnya gampang kok. Jadi kakak abang di rumah tinggal nyediain alat tulis. Nih alat tulis. Terus gunting untuk motong. Terus ada kertas. Kertasnya bebas, yang penting warnanya beda ya, 2 warna yang berbeda. Tapi kalau memang gak ada 2 warna yang berbeda, yang sama juga nggak apa-apa. Nah, kalau lebih baik lagi kalau kertasnya itu kertas bekas. Nih, jadi bahannya simple banget. Cuma beberapa bahan ini kita mau buat aktivitas kita ya. Ikutin kakak ya, kakak abang yang ada di rumah. Nah, pertama-tama yang mau kita buat itu adalah kita mau gunting kertas. Nih, 1 kertas yang udah kita pilih. Kita gunting 2 bentuk love. Guntingnya itu gimana? Jadi kertasnya kayak gini, dilipat dulu, dilipat jadi 2, terus kayak gini. Terus nih dari ujungnya nih ada ujungnya, digunting seperti ini, pelan-pelan, gini, nih pelan-pelan aja, hati-hati ya gunain guntingnya, gini. Nah, jadi love-nya nih seperti ini, jadi love kan. Nah, kalau udah jadi 1, kita mau buat 1 lagi, karena love yang dibutuhin itu ada 2 love. Sama caranya kayak tadi, gini. Nah, gini, pelan-pelan aja, nggak ada yang keburu-buru kok. Gini,
Nah, jadi seperti ini. Nih, udah jadi 2 love-nya. Oke, ini kertas yang satu udah selesai kita gunakan, boleh disingkirkan. Nah, terus kertas yang satunya, nih yang ini. Ini kita mau buat apa ya kira-kira Kak Abang? Nah, kertas yang ini kita mau nirukan tangan kita. Tadi kan kita udah berbicara soal kebangkitan Yesus, udah bicara tentang Thomas yang dimana dia itu percaya ketika melihat tanda di tangan Yesus, tanda bekas salib di tangan Yesus. Jadi kita hari ini mau gambar tangan itu, tapi tangannya bukan tangan Yesus ataupun tangan Thomas, melainkan tangan kakak abang tanggung dan remaja ya. Kakak abang kan punya tangan nih jari-jarinya itu ditiru lalu digambarkan seperti ini. Nih gampang kok, nanti hasilnya pasti beda-beda. Kalau kakak kan jarinya agak gede nih, agak besar, jadi lebih besar nih jarinya. Nah seperti ini, lalu nanti jadinya kayak gini nih. Nah jadinya seperti ini gambar jari. Nah kan tangan kita semua kan ada 2 nih, jadi kita mau niru yang kanan dan yang kiri. Kalau yang sebelah kiri tadi agak mudah, yang sebelah kanan agak susah nih, apalagi kita yang udah biasa menulis menggunakan tangan kanan. Ini menjadi tantangan bagi kita. Pelan-pelan aja, gampang kok, nggak usah buru-buru. Nah, sudah jadi yang kanan dan yang kiri. Lalu selanjutnya diapain? Selanjutnya kita gunting yang kanan dan yang kiri. Guntingnya satu-satu ya, yang rapi. Hati-hati pakai guntingnya. Pelan-pelan aja, digunting satu persatu, digunting. Pelan-pelan aja guntingnya, ditunggu kok ya. Nah, digunting terus mengikuti pola-pola yang udah ditiru tadi, yang ditulis pakai pulpen atau pensil atau spidol, terserah ya, alat tulis apa aja pun yang kakak abang punya yang jelas untuk menulis. Nah, nanti kalau udah selesai hasilnya tuh bakal kayak gini kakak abang. Nih, bakal ada dua tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri yang sudah selesai kita gunting. Nah, nih jadinya kayak gini, ada kiri dan ada kanan. Nah, tadi kan kita sudah nih sediain love juga kan, nih ada love di warna kertas yang ini kan ada love. Tadi kita udah sediain 2 love-nya. Nah, ini mau kita tempel love-nya di tangan ini tadi, di sebelah kiri dan ke kanan. Nah, ini love-nya ini apa Kak? Love-nya ini yaitu tanda bekas salib Yesus yang kita sebut tanda cinta. Ya, kita mau tempel di hasil tangan yang udah kita tirukan tadi. Oh iya, tadi kakak lupa, kita juga perlu menyediakan lem atau double tip untuk menempelkan love ini. Nih kakak pakai nih double tip. Nah ini nanti sedikit aja diambil, nih sedikit-sedikit begini seperti ini, lalu ditempelkan. Nih sama juga lakukan hal yang sama ke love yang satunya. Nih, nah setelah ditempel kita mau tempelkan ke tangan yang sudah kita buat nih. Nih satunya lagi. Kalau yang punya lem lebih bagus ya, jadi dia bisa merekat dengan sempurna. Kalau nggak punya juga alat perekat apa aja boleh. Nih jadinya seperti ini kakak abang. Nah, tapi nggak berhenti sampai di sini loh. Nah kakak abang kelas tanggung ini kan tadi sudah ada tangan yang kanan sama tangan yang kiri nih. Nah sekarang kita mau tulis nih.
Tadi kan kita udah ngomong tentang percaya seperti itu ya. Juga sudah belajar bersama-sama tentang Thomas. Nah, di tangan yang sebelah kiri kakak mengajak kakak abang kelas tanggung untuk menuliskan apa sih yang kakak abang dapatkan dari cerita Thomas dan Tuhan Yesus. Mungkin misalnya Thomas orangnya kritis kak, boleh ditulis. Thomas kritis, mau ditulis di sini. Kritis. Terus mau ditulis juga misalnya aku dapat kak bahwa Thomas tidak mudah terkena hoax, tidak gampang termakan hoax kayak gitu. Nah, di sini tulis lagi ya, lanjutkan sampai selesai ke 5 jari ini. Lalu di jari yang satunya mau ditulis di sini apa sih yang kakak abang mau lakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus seperti itu. Tadi kan kita juga udah belajar percaya. Nah, kira-kira selanjutnya apa yang mau kakak abang lakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Misalnya menolong, misalnya berdoa, atau apalagi. Nah, kakak abang kelas tanggung dan remaja boleh mengisinya ya. Jadi ini nanti semua jarinya harus terisi. Lalu nanti yang udah ngisi boleh upload ke Instagram, terus tag KKRGBKP Jogja, boleh juga kirim ke WhatsApp. Anak kelas remaja boleh juga kirim ke grup. Oke. Selamat hari Minggu kakak abang. Tuhan Yesus memberkati. Oke kakak abang yang ada di rumah, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman. Sekarang kita mau berdoa, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah bangkit dan menebus dosa kami. Ya Tuhan, ajarlah kami menjadi anak tanggung dan anak remaja yang beriman dan percaya serta mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, pada situasi COVID-19 ini Tuhan, bantulah kami tetap percaya dan tetap berserah kepada Tuhan. Segala kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu. Amin. Oke, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah selesai meresapi firman Tuhan. Oke, kita masih semangat kan? Oke, semangat nih. Abang-abang tanggung remaja ini kan. Oke, sekarang kita akan mau mengumpulkan persembahan kita. Ayo, bikin dulu uang yang bagus, yang rapi. Kan kita kan mau ngasih sama Tuhan, kiranya kita memberikan yang tulus dan yang berharga untuk Tuhan kita. Oke. Mari kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi. Apa lagunya yuk? Bisa request, masih bisa request. Apa lagunya? Oh, lagu karo katanya. Oke, lagu karo. Oke, siap. Yang kita buat bisekin kami enak. Oh, tahu kan semuanya? Yuk. Kita mau masuk ke akhir ibadah kita akan doa persembahan, doa syafaat, dan juga doa penutup untuk bacaan kita pada hari ini. Oke, kira-kiranya apa yang mau doakan semua sudah disampaikan, lalu hati-hati kalian ke hati abang. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kita siapkan hati dan jiwa kita untuk bisa mengatakan yang baik nanti kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Tidak luput-luput kami selalu berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Buat hari yang indah ini, kami sudah mendapatkan banyak sekali anugerah yang Kau berikan. Kami sudah selesai memuji nama-Mu dengan bersukaria. Kami juga sudah selesai memberikan yang Kau berikan firman, dan kami dengarkan itu dengan baik Tuhan, dan sangat berguna bagi kehidupan kami. Kami juga sudah baru saja mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi kehidupan gereja-Mu saja. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin kami belum bisa dapat berjumpa pada saat ini. Engkau selalu menjaga teman-teman kami Tuhan. Jaga dia, jauhkan dari kesehatan, jauhkan dari semua segala penyakit, dan Kau selalu buat dia sehat selalu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya memberkati semuanya, baik dalam perkuliahan, mungkin ada yang sedang skripsi. Engkau selalu memberkati, Engkau yang menjunjung dia Tuhan, Engkau yang berikan dia energi yang lebih lagi agar bisa menyelesaikan semua kuliah dengan baik Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan buat orang tua kami yang selalu mengasihi kami. Engkau yang memberikan mereka ketabahan dalam mendidik kami anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan orang tua yang luar biasa dalam hidup kami. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat gereja-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati gereja-Mu ini, baik dalam gereja, baik dalam sekeliling, orang-orang dalam sekeliling kami, orang-orang yang tidak kami kenal. Engkau selalu memberkati Tuhan, agar anugerah-Mu selalu tercerna dalam hidupnya. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk situasi kami saat ini, yang dimana kami sedang dilanda satu musibah dunia, yang dilanda musibah yaitu COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua rencanamu ini akan indah pada waktunya. Kami percaya itu Tuhan. Engkau lah yang berikan kami lebih ketabahan, Engkau memberikan kami lebih kekuatan agar kami bisa menerima semuanya. Bantu kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada dan Engkau selalu menopang kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami setelah selesai melakukan kebaktian di hari ini, kiranya apa yang kami dapat dalam kebaktian hari ini bisa berguna dalam kehidupan kami. Engkau selalu pakaikan kami Tuhan dalam nama-Mu saja. Pakai kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, selamatkan manusia. Amin. Oke, kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu semuanya, kakak abang yang ganteng, yang cantik, yang semuanya, yang semuanya gitu ya kan. Oke, kita selalu berdoa ya untuk supaya cepat nanti virus COVID-19 ini, corona biar bisa cepat selesai, biar bisa cepat hilang, biar kita dapat berjumpa kembali. Nggak kangen kalian sama aku? Oke, bye bye, shalom.